Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKY Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Brave Kids, halo Losa Alfian. Halo juga Losa Aldi. Selamat hari Minggu semuanya. Iya. Wah, Losa senang banget nih bisa lihat lagi anak-anak di rumah. Nah, adik-adik, tampaknya kalian sudah siap ya untuk sekolah minggu ya, Losa Alfian ya. Tentunya dong, Losa Aldi, Iya. mereka sudah siap semua. Ya, bagus sekali. Brave Kids harus siap untuk sekolah minggu. Nah, Brave Kids, ayo kita datang ke gereja adik-adik. Walaupun saat ini masih bisa online ya, Iya, Losa Alfian ya. betul. Tapi ayo kita datang ke gereja, kita bersekutu bersama dengan teman-teman. Dan juga kita boleh mendengarkan firman secara langsung di gereja. Iya, benar sekali Losa. Ya. Ketemu Losa Aldi juga tentunya. Betul, kita belum pernah ketemu kali ya beberapa Iya, ya. benar. Oke. Ya udah, adik-adik, ayo kita siapkan hati kita nih, kita mau sekolah minggu. Ya. Yuk kita nyanyikan satu buah lagu adik-adik ya. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Ayo kita nyanyikan sekali lagi, Bapa Engkau baik. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan kesungguhan hati. Kita mau bilang, Bapa, Engkau sungguh baik sama diriku. Engkau selalu baik. Kita katakan, Bapa, ku cinta Kau. Ayo adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita tutup mata kita. Minta Losa Alfian untuk berdoa. Oke, kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami setiap hari. Sekarang kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan sekalipun secara online, tapi kami bersyukur karena kami dapat merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah Engkau menolong kami agar hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Kami serahkan semuanya, mohon Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah adik-adik, gimana nih perasaan kalian hari ini? Lausa Malvian gimana perasaannya hari ini? Tentunya perasaannya senang, happy karena merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Lausa. Betul banget. Benar ya? Iya, kasih Tuhan Yesus itu nggak berubah adik-adik. Yes. Dia itu mengasihi kita dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, benar banget. Oke, adik-adik yuk kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, kita semangat memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, Kasih Yesus Tak Berubah. Oke, siap. Oke, Lausa. siap Lausa Malvian? Iya, Ayo siap. kita nyanyikan lagu ini. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan kasih Yesus tak berubah. Walaupun bumi bergoncang, langit bergoncang, kasih Yesus tak berubah. Tak berubah, selalu berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Oke, ya semangat nih. Adik-adik jangan duduk dulu ya, karena kita mau tetap Mau menyanyikan ngapain nih? pujian buat Tuhan. Lagu apa emang Lausa? Nah, kita mau nyanyikan satu lagu, Jalan Serta Yesus. Oh, mau Nah, jalan-jalan. iya, adik-adik pasti sering kan jalan-jalan sama papa mama ya. Iya. Nah, waktu adik-adik misalnya jalan-jalan di mall, pasti adik-adik ditemani sama papa mama supaya tetap terjaga. Iya. Nah, hidup kita juga begitu adik-adik, kita terjaga karena kita berjalan beserta dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Benar. Oke, yuk kita nyanyikan satu lagi pujian ya, Jalan Serta Yesus. Oke. Ayo sambil gerak adik-adik ya. Iya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo kita bilang walking with Jesus, walking every day. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way.
setiap hari banget. kita betul-betul harus jalan bersama Tuhan Yesus ya. Betul banget loh sama Alfian. Oke, nah adik-adik kita kan sudah merasakan mengalami kasih Tuhan. Iya. Nah sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Iya. Ini sebagai satu bukti ucapan syukur kita ya Lose ya. Betul banget. Ucapan ungkapan kasih kita kepada Tuhan Yesus karena dia telah mengasihi kita lebih dulu. Nah gimana nih cara memberikan persembahannya Lose? Nih dia, scan QR yang ada di sini nih. Ya, oke. Oke. Yuk, sambil kita menjalankan persembahan, adik-adik kita menyanyikan satu lagu pujian. Kecaplah dan lihatlah. Oke. Adik-adik boleh duduk ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Oke, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Iya. Nah adik-adik sekarang tiba waktunya ini kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa berdoa Lause. Iya betul ya. Untuk persembahan kita kan? Untuk persembahan kita Iya. betul. Oke, yuk sebelum kita mendengar firman kita berdoa dulu untuk persembahan kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan terimalah persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami dan rasa kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga gereja ini, GKY Citra yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Lause, hari ini kira-kira kita mau mendengar cerita firman Tuhan tentang apa nih Lause? Ini kita sudah benar berbulan-bulan belajar dari bapak-bapak di perjanjian lama Iya Lause. betul. Ada yang masih ingat gak nih adik-adik? Ini Siapa? siapa aja ya? Iya. Wah, ada Bapak Abraham. Abraham, Terus ada Bapak ya Yakub, Yakub. Terus yes. kita sekarang belajar dari keluarganya siapa nih? Yusuf. Oke. Dan ini minggu terakhir Lause. Minggu terakhir ya? Iya. Ceritanya kayak apa? Kayaknya nanti Lause Lady aja Mas deh. Lady ya yang akan ceritain. Oke. Nah adik-adik boleh siap-siapin Alkitabnya. Iya. Boleh siapin hati dan telinga kita untuk boleh mendengar firman Tuhan ya. Iya. Yuk untuk mengantar kita mendengar firman Tuhan,
kita menyanyikan satu buah lagu lagi. Yesus pokok dan kita carangnya. Iya. Kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Oke. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Ayo adik-adik mau hidupnya berbuah? Ayo kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Oke, Oke, Osa. ya udah Udah siap nih. udah siap dengar cerita firman Tuhan. Iya, kalau kita udah siap, anak-anak udah siap, kalau gitu kita pamit dulu. Kita pamit, Kapan ya. ketemu lagi? Minggu depan. Di bulan apa minggu depan? Desember. Yeay. Ingat ya, minggu ini semua celengan kalian harus dikembalikan ke sekolah minggu ya. Oke, Karena ya, kita betul. akan membagi kasih dengan anak-anak di panti asuhan yang ada di Wow, Papua. luar biasa. Iya, luar biasa, Iya, iya. Sama mau ingetin dari sekarang Lause, ada Natal sekolah minggu. Wow, seru banget pastinya kan Lause Pasti Malvian. dong, Iya. akan ketemu ada siapa ya? Ayo, ada siapa? Auntie Mel. Oh iya. Sama Uncle Bob. Uncle Bob. Ya. Yeay, tanggal berapa? Tanggal 10. 10. Di mana? Di gereja. Gereja. Ada online nggak? Nggak ada, nggak tapi ada. nanti tayangannya diputar ulang. Cuman hari itu full Onsite. Full onsite. Makanya nih Brave Kids semua Yeay. datang ke gereja ya. Iya. Kita merayakan Natal Yes, bersama. Lause. Jam 4 sore jangan lupa tanggal 10. Oke. Kita pamit Lause. Ya. Bye. Bye Brave Kids. Halo, selamat pagi Brave Kids, selamat siang, selamat sore Brave Kids yang ada di mana saja dan kapan saja. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi melalui sekolah minggu online Brave Kids GKY Citra Garden. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Duduk yang tegap, duduk yang sopan, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menaikkan nyanyian kami, gerakan kami, tarian kami. Kiranya Tuhan senang menerima persembahan kami itu, dan waktunya Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu mengontrol, menguasai hati kami, supaya konsentrasi kami benar-benar hanya fokus pada mendengar firman Tuhan. Berkati juga Lause Lady yang akan menyampaikan firman Tuhan.
supaya firman Tuhan boleh kami dengar, kami ingat, dan kami punya kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Leseledi mau bertanya, pernah nggak ya dengar kata-kata bad words atau kata-kata yang kasar atau kata-kata bully, kata-kata yang menghina, kata-kata yang mengejek? Gimana sih rasanya di dalam hati kalau ada orang bilang, kamu itu begini, aku doain deh biar kamu cepat sakit, aku doain biar kamu jatuh, aku doain biar kamu ketabrak. Aduh, itu perkataan apa sih itu? Ada nggak orang yang senang dengan perkataan itu? Atau orang yang melihat kalau kita yang mengatakan perkataan-perkataan seperti itu, orang bilang apa ya? Orang suka nggak ya mendengar perkataan itu? Dan bukan masalah orang suka, Tuhan suka nggak ya melihat kita mengatakan kata-kata yang seperti itu? Kalau di dalam Alkitab itu namanya kata-kata kutuk. Kata-kata kutuk itu kata-kata yang penuh dengan penghukuman. Kata-kata kutuk itu kata-kata yang tidak ada berkatnya, tapi penuh dengan hal-hal yang buruk. Waduh, kalau kita mengucapkan kata hal-hal yang buruk kepada orang lain, atau kita yang menerima hal-hal yang buruk dari orang lain, atau kita yang mengucapkannya pada orang lain, kira-kira hati ini damai atau tidak sih sebenarnya? Oh, tentu tidak. Betul anak-anak. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang buruk kepada orang lain, atau kita menerima kata-kata yang buruk atau yang jelek, kata-kata penghinaan, kata-kata bully dari orang lain, itu tidak membuat hati kita senang, atau itu tidak membuat kita happy, tapi membuat kita sedih, dan bahkan hati Tuhan juga sedih. Betul? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Bapak Yakub memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, masih ingat tidak minggu lalu Lasa Malvian cerita apa ya? Wah, bahwa apa? Keluarga Bapak Yakub pindah dari Kanaan ke Mesir. Di Mesir mereka tinggal di sebuah tempat yang sangat subur, yaitu di sebuah provinsi atau tempat yang namanya Tanah Goshen. Itu ada di delta Sungai Nil, tanah yang subur sehingga orang Israel bisa tinggal di sana, bisa hidup di sana dengan baik setelah mereka mengalami kelaparan di tanah Kanaan. Dan semua itu atas pimpinan Tuhan. Lah, keluarga Yakub tinggal tambah lama mereka tambah banyak di tanah Goshen. Dan tambah lama Yakub sudah menjadi tua, tambah lama sudah mulai mungkin belasan tahun, Yakub sudah hampir 17 tahun, Yakub sudah tinggal di tanah Goshen Mesir. Yakub mulai tua dan mulai sakit-sakitan. Dan masih ingat anak Yakub yang dipilih Tuhan untuk menjadi gubernur atau pemimpin di Mesir bernama siapa? Siapa? Yes, betul, Yusuf. Tuhan juga sudah memberkati menyertai Yusuf. Dia bisa memelihara keluarganya, bahkan kehidupan orang Mesir dan kehidupan keluarganya sendiri. Karena memang itu atas pimpinan dan pilihan Tuhan. Nah, Yusuf pun diberkati oleh Tuhan. Yusuf punya 2 anak laki-laki, namanya Efraim dan Manasye, atau Manasye dan Efraim. Waktu Tuhan memberkati Yusuf dengan anak yang pertama yang bernama Manasye, Yusuf bilang begini, Tuhan dengan anakku lahir ini, Tuhan membuat aku lupa akan masalahku yang ada di rumah keluargaku dulu di Kanaan. Aku lupa akan masalahku yang kakak-kakakku itu yang tidak menyayangiku. Mereka iri padaku, tapi sekarang dengan anak ini adalah sebuah tanda Tuhan membuat aku lupa semuanya di sana. Bahkan Yakub pada waktu itu dia berpikir, mungkin ayahnya sudah meninggal, keluarganya pun juga sudah lupa dengannya. Seperti itu. Lalu Tuhan memberkati lagi dia dengan anak yang kedua, namanya Efraim. Nah, waktu dia punya anak Efraim, dia
dia juga berkata bahwa waduh, Tuhan telah membuat dia bertahan di dalam penderitaannya, di dalam hal kesusahannya itu. Nah, tambah hari, tambah lama, tambah besar, anak-anak Yusuf, Manasye dan Efraim juga bertumbuh tambah besar. Dan keluarga Yakub setelah pindah ke Mesir, mereka hidup mulai dengan aman, nyaman, karena Tuhan menyertai dan memelihara mereka di Mesir. Tapi suatu hari, sekali lagi seperti tadi yang Lose bilang di awal, Yakub sudah mulai tambah tua. Wah, mungkin Yakub kalau ngomong, aduh, aku ini sudah tua ya. Sebentar lagi mungkin aku akan pergi bertemu dengan ayah dan kakekku. Bertemu dengan Ishak dan Abraham. Mungkin dia berpikir begitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi dengan kisah selanjutnya? Setelah Yakub menjadi lebih tua, ada orang yang pergi kasih tahu Yusuf bahwa berita. Tuanku Yusuf, kami datang ingin memberitahukan, ingin membawa ada satu berita untukmu. Yusuf berkata, ada apa ini? Apa yang hendak kalian katakan kepadaku? Begini Tuhan, ayahmu telah menjadi tua dan dia sudah mulai sakit-sakitan. Mungkin engkau dapat mengunjunginya. Ayahmu juga meminta untuk engkau mengunjunginya. Wah, Yusuf bergegas. Dia setelah mendengar berita itu, mendengar bahwa ayahnya sakit, ayahnya Yakub sakit. Dia ajak kedua anaknya, Manasye dan Efraim, untuk pergi bertemu dengan kakek mereka, Yakub. Waktu sampai di sana, Yakub senang sekali. Yakub memeluk, Yusuf memeluk kedua cucunya, Efraim dan Manasye. Setelah memeluk mereka, Yakub berkata begini kepada Yusuf. Wah, aku ini sekarang sudah menjadi tua, tapi aku ingat kepada janji Tuhan kepada ayah dan kakekku Abraham dan Ishak, dan Tuhan telah menyertai aku. Dia memimpin aku sampai di sini. Dulunya aku berpikir engkau sudah mati, tapi sekarang ternyata Tuhan memimpin dan membuat hidup kita dipelihara di sini. Aku mungkin akan pergi bertemu dengan ayahku dan kakekku di surga nanti. Tapi sekarang sebelum aku pergi, aku ingin memberkati kalian semua. Lalu Yakub menyuruh Manasye dan Efraim duduk di depannya. Manasye di sebelah kanan sebagai kakak, Efraim di sebelah kiri sebagai adik. Tapi waktu memberkati mereka, Yakub menyilang tangannya. Tangan kanannya kepada Efraim, tangan kirinya kepada Manasye. Nah, dulu di Israel sana, zaman dulu itu di dalam kehidupan orang Ibrani, yang berhak mendapat berkat paling utama itu adalah anak sulung atau anak pertama. Nah, masih ingat cerita Bapak Yakub sendiri dan kakaknya Esau? Ingat? Nah, seharusnya anak yang pertama yang mendapat berkat apa? Ingat berkat atau yang direbut oleh Yakub dari kakaknya Esau apa? Yes, berkat hak kesulungan. Nah, waktu Yakub berdoa memberkati kedua cucunya ini, Yakub menyilangkan tangannya. Dia menyilangkan tangannya dan dia memberikan berkat hak kesulungan kepada Efraim, bukan kepada Manasye. Lalu Yusuf melihat itu, Yusuf memindahkan tangannya. Yusuf bilang begini, ayah itu tidak boleh, harus anak sulung. Nah, lambang anak sulung mendapat berkat itu pakai tangan kanan, hak kesulungan. Itu harusnya anak sulung yang mendapat berkat yang pertama. Lalu kata Yakub begini, tidak, ini memang sudah ketentuan Tuhan. Jadi ternyata berkat Tuhan untuk Manasye dan Efraim itu sudah di dalam penentuan Tuhan, bahwa nanti mereka pun akan diperhitungkan sebagai orang Israel dari 12 suku Israel. Nah, bagaimana sih Lause? Kok 12 suku Israel?
kan anak-anak laki-laki Bapak Yakub kan 12. Kok tambah Efraim dan Manasye nggak jadi 13? Tidak. Nanti pada ceritanya setelah orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ada satu suku yang tidak mendapat bagian tanah Kanaan, yaitu suku Lewi. Kenapa mereka tidak dapat tanah? Karena mereka akan tinggal di sekitar bait Allah, mereka akan bekerja melayani Tuhan di bait Allah, sehingga mereka tidak dapat bagian dan mereka jadinya suku-suku yang ada di Israel itu yang mendapat tanah itu, tanah di tanah Kanaan ada 12. Efraim dan Manasye dihitung sebagai yang ke-12. Begitu karena suku Lewi nanti mendapat bagian di sekitar bait Allah. Mereka tidak dapat seperti kakak-kakaknya yang lain. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, jadi Efraim dan Manasye mendapat berkat juga untuk 12 suku bangsa Israel. Wah, setelah memberkati begitu, setelah mendengar itu, Yakub pun memanggil anak-anaknya yang lain, memanggil kakak-kakaknya Yusuf, Ruben, Simeon, Lewi, Dan, Gad, semua dipanggil dan diberkati oleh Bapak Yakub. Nah, setelah diberkati, tidak lama kemudian Bapak Yakub meminta mereka agar nanti setelah Bapak Yakub meninggal, dipanggil Tuhan kembali ke surga, jenazah atau tubuh Bapak Yakub itu dikuburkan kembali di tanah Kanaan, di kuburan yang sama dengan Bapak Abraham, Bapak Ishak dan istrinya Lea. Dan betul, setelah dia memberkati semua anak-anaknya, waktunya Tuhan memanggil dia. Bapak Yakub meninggal, dan setelah Bapak Yakub meninggal, orang Israel menangisi dia 70 hari. Setelah itu mereka mengantarkan pergi menangisinya 70 hari. Setelah itu mereka menguburkan Bapak Yakub di mana? Di tanah Kanaan, di kuburan yang sama dengan Bapak Abraham dan Bapak Ishak. Nah, anak-anak lihat di sini. Setelah itu keluarga atau kakak adiknya Yusuf pada ketakutan. Aduh, sekarang ayah sudah tidak ada. Apa yang akan terjadi dengan kita? Yang lain bilang, iya betul, dulu kita telah berbuat jahat. Mungkin Yusuf tidak membalasnya karena ayah kita masih ada. Tapi sekarang ayah kita sudah tidak ada. Apa yang akan terjadi dengan kita ya? Wah, pasti Yusuf akan menggunakan kekuasaannya dan membalaskan dendamnya kepada kita. Tapi Yusuf tahu dan Yusuf menghibur kakak-kakaknya. Yusuf bilang, kakak-kakakku, kalian tidak perlu takut. Walaupun kalian dulu merencanakan perbuatan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan memakainya itu, membuatnya itu menjadi sesuatu yang baik untukku. Dan ingat seperti dulu, memang sebenarnya Tuhan yang melakukannya semuanya agar hidup kita atau kehidupan bangsa Israel akan terpelihara dengan baik, akan terselamatkan, tidak mati dalam bahaya kelaparan. Wah, kakak-kakaknya senang karena Yusuf tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Nah, anak-anak, cerita tadi bukan cerita bohongan ya, ini true story yang menyatakan bahwa Yakub memberkati anak dan cucunya. Kalau seledi memberkati itu berarti mengucapkan kata-kata mantra, kata-kata magic, begitu? Oh bukan. Kata-kata berkat itu atau doa berkat itu artinya mendoakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dan itu atas ketentuan Tuhan, bukan atas ketentuan manusia sendiri, bukan atas ketentuan Bapak Yakub tadi. Tapi kata-kata berkat itu adalah kata-kata yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan mau melakukan apa untuk bangsa Israel pada masa depannya nanti. Tuhan mau melakukan apa kepada kehidupan seseorang pada masa depannya nanti. Nah, anak-anak, kalau anak-anak ikut gereja, papa dan mama biasanya paling terakhir itu kan ada doa berkat dari Bapak Pendeta. Apakah Bapak Pendeta mengucapkan kata-kata magic?
kata-kata itu, kata-kata berkat itu adalah kata-kata yang diambil dari firman Tuhan. Kata-kata yang sudah ditentukan Tuhan di dalam firman Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji akan memberkati, melindungi, dan menyertai setiap orang, anak kecil, orang besar, orang yang sudah tua, yang masih bayi. Siapapun yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Diberkati artinya Tuhan selalu ada bersama dengannya, Tuhan akan memeliharanya, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi, menuntun dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah atau senang, Tuhan akan selalu ada untuk orang-orang yang menyerahkan hidupnya, yang percaya kepada Tuhan. Jadi kenapa sebelum Bapak Yakub meninggal dia mengucapkan doa berkat? Karena ternyata berkat dari Tuhan itu sangat penting. Seseorang tidak bisa kenal Tuhan, seseorang tidak bisa hidup dengan kuat di dunia ini kalau tidak ada berkat Tuhan. Nah, anak-anak mungkin kita pikir, berkat Tuhan itu apa ya? Oh, mungkin itu hanya uang, hanya pakaian, hanya makanan. Bukan, berkat Tuhan itu banyak. Bahkan salah satu berkat Tuhan yang paling penting, paling utama adalah ketika Tuhan memberikan dirinya sendiri. Ia mau datang ke dunia. Nah, sudah menjelang Natal, ini sebentar lagi kita akan merayakan Natal, bukan? Tuhan mau datang ke dunia memberikan anak yang tunggal sendiri kepada umat manusia supaya umat manusia diselamatkan. Itu berkat yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Dan tidak bisa diberikan oleh siapapun, hanya Tuhan sendiri. Jadi berkat Tuhan untuk kita itu sangat penting. Karena itu setiap hari berdoa. Berkat Tuhan itu seperti tadi Lose bilang banyak. Minta berdoa, hikmat dari Tuhan. Dan yang terutama minta berkat supaya Roh Kudus menyertai hati dan pikiran kita. Supaya kita selalu bisa bertobat setiap hari. Bisa selalu ingat firman Tuhan untuk hidup semakin hari bisa hidup seperti Yesus. Semakin hari bisa punya karakter Tuhan Yesus. Supaya kita diberkati dengan hal-hal yang membuat kita tumbuh di dalam Tuhan. Sampai suatu saatnya nanti ketika kita waktunya Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Hati kita bisa penuh dengan kedamaian dan sukacita bertemu dengan Tuhan. Karena sepanjang hidup kita sampai kita mati, kita ada di dalam berkat penyertaan Tuhan. Jadi anak-anak, sekali lagi, berkat itu bukan kata-kata magic dari manusia. Bukan kata-kata mantra dari manusia. Tapi itu kata-kata penyertaan Tuhan yang diambil dari dalam Alkitab. Supaya setiap umat yang percaya kepada Tuhan selalu ingat dan selalu menyerahkan dirinya. Dan bergantung kepada Tuhan saja. Yang berikut, kata-kata berkat itu bukanlah kata-kata yang buruk, tapi justru itu kata-kata yang baik, kata-kata yang harus kita ucapkan. Anak-anak Tuhan juga harus mengucapkan kata-kata yang penuh berkat kepada orang lain. Misalnya kata Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan menolong kamu, kiranya Tuhan membuat kamu menjadi anak yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Atau apapun itu, kata-kata yang baik, doa-doa yang baik kepada orang lain. Jangan pakai kata-kata kutuk seperti Lose bilang tadi di awal. Kata-kata yang menghina orang, kata-kata yang membuli orang, kata-kata yang membuat orang sedih. Kata-kata yang bad word yang tidak pantas diucapkan oleh mulut seorang anak Tuhan. Amin. Jadi anak-anak, dari pelajaran firman Tuhan kita belajar apa hari ini Brave Kids? Kita belajar berkat Tuhan itu penting. Karena itu selalulah berdoa memohon berkat Tuhan. Karena hanya dengan berkat Tuhanlah
kita bisa hidup menurut rencana kebaikan, rencana indahnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita belajar mengucapkan kata-kata yang penuh berkat kepada orang lain. Bukan kata-kata bad words atau kata-kata kutuk. Yang terakhir, ingat, kata-kata berkat itu, yang doa berkat itu bukan sebuah kata-kata mantra atau magic. Tapi itu semua berdasarkan ketentuan Tuhan. Amin. Oke, sampai di sini Brave Kids. Sampai jumpa di minggu-minggu berikut masuk dalam minggu-minggu Natal. Semoga minggu-minggu Natal ini kita juga semakin ingat. Aku mendapat berkat, anugerah terbesar dari Tuhan, dari Allah Bapa, dari cintanya Tuhan yang memberikan berkat terbesar yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang kata-kata berkat, tentang berkat dari Tuhan dan pentingnya mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa berkat-Mu kami tidak bisa mengenal-Mu dengan benar. Tanpa berkat-Mu kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan di dunia ini. Tanpa berkat-Mu kami bisa selalu salah jalan di dalam hidup ini. Dan tanpa berkat-Mu kami tidak kuat di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji akan selalu memberkati kami. Engkau berjanji akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan untuk janji berkat dan penyertaan-Mu. Hari ini kami telah selesai membaca firman Tuhan. Kami telah selesai belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, jangan lupa dari firman Tuhan yang kita pelajari ini, kita punya satu ayat hafalan, yaitu Kejadian 26 ayat yang ke-3b, ya. Kejadian 26 ayat yang ke-3b, di situ berbunyi demikian. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sekali lagi ya Lost Lady, kalau Lost Lady baca ulang ya. Kalau di rumah ada Alkitabnya ditandain. Kejadian 26 ayat 3b. Maka aku itu adalah Tuhan, itu kata Tuhan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. God bless you Brave Kids. Bye-bye.